Selamat datang di Nanti Malam, sebuah ruang gelap di mana kita akan membicarakan hal-hal yang tak semua orang berani mendengarnya. Di sini, kita tidak sekadar mendengar kisah mistis sebagai hiburan semata, tapi juga sebagai pengingat bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang berjalan beriringan dengan kehidupan manusia, sesuatu yang tidak terlihat tapi keberadaannya nyata. Kadang bahkan ikut menentukan jalan hidup seseorang. Malam ini, kita akan membuka pintu menuju kisah kelam tentang pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang penuh dengan darah, janji, dan kutukan. Orang Jawa kuno percaya, setiap pohon besar bukan hanya tempat berteduh, melainkan juga singgasana bagi makhluk tak kasat mata. Salah satunya adalah pohon randu ala sebatang pohon tua dengan akar menjuntai, seperti lengan raksasa yang siap merangkul siapa saja yang mendekat. Pohon ini sering dianggap keramat, menjadi tempat persinggahan makhluk halus, bahkan dipercaya sebagai pintu gaib menuju alam iblis. Dalam kegelapan malam, di bawah pohon randu alas itu, ada orang-orang yang rela menyerahkan sesuatu yang tak ternilai untuk mendapatkan kekayaan. Mereka membawa sesajen, darah hewan, bahkan darah manusia, lalu duduk bersila sambil memanggil sesuatu. Suara jangkrik mendadak berhenti, angin berputar aneh, dan bau amis menusuk hidung. Saat itu, konon makhluk gaib mulai hadir. Ia tidak datang sebagai manusia, tapi sebagai bayangan hitam dengan mata merah menyala. Ada pula yang mengaku melihat kepala manusia melayang, rambutnya panjang menjuntai, lidahnya terjulur, tubuhnya meneteskan cairan busuk. Dialah penjaga perjanjian pesugihan pohon randu alas. Mereka yang berani melakukan ritual ini biasanya akan mendadak kaya. Sawahnya melimpah, dagangannya laris, atau mendadak bisa punya rumah besar. Tapi ingat, semua ada harganya. Iblis tidak pernah memberi secara cuma-cuma. Setiap malam, mereka yang sudah terikat perjanjian akan selalu didatangi. Kadang hanya berupa bisikan di telinga saat tengah tidur. Kadang berupa ketukan keras di jendela ketika tengah malam. Bahkan kadang terlihat jelas sosok hitam besar duduk di pojok kamar, menatap dengan mata merah. Hidup mereka penuh ketakutan. Karena mereka tahu, satu saat nanti, saat waktunya tiba, nyawa mereka sendiri akan menjadi bayarannya. Inilah kisah gelap yang akan kita buka malam ini. Kisah tentang pesugihan pohon randu alas kaya cepat, didatangi iblis setiap malam. Duduklah tenang, redupkan lampu, dan jangan dengarkan sendirian. Karena siapa tahu, bisikan yang sebentar lagi kamu dengar, bukan hanya datang dari suara ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, desa yang sejuk dengan sawah membentang luas, dan suara jangkrik menemani malam. Ada sebuah kisah yang sampai sekarang masih dibicarakan orang. Cerita ini bermula dari sebuah keluarga sederhana. Keluarga Pak Surya dulu mereka dikenal sebagai orang biasa, bahkan bisa dibilang hidupnya serba pas-pasan. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu, atapnya genteng tua yang sudah banyak bocor. Kalau hujan deras, air menetes di dalam rumah, bikin anak-anaknya harus menggeser tempat tidur supaya tidak kebasahan. Ladang yang dimiliki Pak Surya juga tidak seberapa luas, paling hanya cukup untuk makan sehari-hari. Keseharian Pak Surya tidak jauh dari sawah. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat dengan cangkul di pundak, jalan kaki melewati pematang yang becek. Pakaian kerjanya sederhana, hanya kaos lusuh dan celana kain yang sudah pudar warnanya. Sesekali istrinya, Bu Siti, ikut membantu menanam padi atau membersihkan rumput liar. Anak-anak mereka pun, meski masih kecil, sering kelihatan main di sawah sambil menunggu orang tuanya bekerja. Hidup mereka sederhana, tapi orang-orang tahu keluarga itu baik dan tidak neko-neko. Tapi entah kenapa, dalam waktu singkat, semua berubah. Tidak sampai 1 tahun, desa digegerkan oleh kabar kalau keluarga Pak Surya tiba-tiba kaya raya. Awalnya orang-orang tidak percaya, karena rasanya mustahil. Namun, mata tidak bisa bohong. Rumah kecil bambu yang dulu reot, mendadak diganti bangunan besar dari tembok bata, dilapisi keramik mengkilap. Cat rumahnya berwarna putih bersih dengan pagar besi tinggi, jauh berbeda dari rumah tetangga yang masih tradisional. Tidak hanya itu, tiba-tiba di halaman rumahnya terparkir mobil baru, yang bagi orang desa saat itu bagaikan harta karun. Kabar itu menyebar cepat. Warga kampung mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya kekayaan itu? Mosok mong setahun kok aiso ganti omah, tuku mobil, sawah eda di akeh ngono. Begitu celetukan yang sering terdengar di warung kopi desa. Orang-orang mulai curiga, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Sebab, meski perubahan itu jelas terlihat, keluarga Pak Surya tetap bersikap seperti biasa. Mereka masih tersenyum dan menyapa orang. Meski ada yang terasa janggal, tetangga terdekat sering memperhatikan, setiap malam rumah besar itu selalu tertutup rapat. Jangankan pintu depan,
jendela pun jarang dibuka. Padahal siang harinya, sering ada suara renovasi, tukang keluar masuk, dan mobil pengangkut bahan bangunan mondar-mandir. Yang membuat warga makin penasaran, sawah Pak Surya tiba-tiba berlipat ganda luasnya. Ladang yang dulu terbatas entah bagaimana, sekarang seolah membentang jauh hingga ke batas desa. Ekipai tu, sawah kok aiso nambah dewe, bisik seorang warga sambil menggeleng. Kecurigaan makin kuat ketika ada warga yang mencoba bertanya secara halus. Suatu sore, Pak Budi, tetangga sebelah, menyinggung soal rejeki mendadak itu. Pak Surya hanya tersenyum, wajahnya datar, lalu menjawab singkat, "Alhamdulillah, niku mong warisan saka sedulur kulo sing wonten kuto." Alhamdulillah, itu hanya warisan dari saudara saya yang ada di kota. Tapi jawabannya terdengar janggal. Selama ini tidak ada yang tahu kalau Pak Surya punya saudara kaya di kota. Tidak pernah ada kabar ada kerabatnya yang datang atau berkunjung. Meski jawaban itu sempat meredakan rasa penasaran, tetap saja ada rasa aneh. Orang-orang desa sebenarnya tahu, sesuatu yang datang mendadak tanpa sebab yang jelas, biasanya ada bayaran yang harus ditanggung. Apalagi di Jawa, banyak cerita soal pesugihan, mulai dari pesugihan di gunung, pesugihan di laut, sampai yang melibatkan makhluk halus seperti leak, tuyul, atau genderuwo. Semua orang tahu, pesugihan memang bisa bikin kaya raya, tapi syaratnya mengerikan. Nyawa anggota keluarga bisa jadi taruhannya. Satu persatu kejadian kecil mulai membuat warga semakin resah. Ada seorang ibu yang pernah lewat depan rumah Pak Surya malam-malam, sekitar jam 11. Dari dalam rumah, terdengar suara gamelan lirih, halus tapi bikin bulu kuduk berdiri. Padahal saat itu, rumah terlihat gelap gulita, tidak ada cahaya lampu, tidak ada tenda-tenda orang begadang. Ibu itu bercerita sambil merapatkan selendang ke tubuhnya. Wajahnya masih pucat mengingat suara tersebut. Suara kui ora kaya wong dangdutan utawa radio, tapi bener-bener kaya gamelan asli, kaya sing lagi neng wayangan. Katanya pelan eda pula anak-anak muda yang sering nongkrong di pos ronda. Mereka belang. Kadang dari kejauhan terlihat bayangan hitam besar melintas di atas genteng rumah itu. Bentuknya tidak jelas, seperti manusia tapi lebih tinggi. Kadang seperti hewan berkaki 4. Mereka hanya bisa terdiam dan pura-pura tidak melihat. Takut kalau ternyata bayangan itu memang penghuni rumah tersebut. Bu Siti, istri Pak Surya, juga perlahan berubah. Kalau dulu dia dikenal ramah, suka nimbrung kalau ada tetangga masak bareng atau arisan kecil-kecilan, sekarang dia lebih sering menutup diri. Jarang sekali keluar rumah, kecuali belanja kebutuhan pokok. Itu pun buru-buru, tidak banyak bicara, langsung masuk rumah lagi. Wajah Ikui saiki aneh. Kadang koyok wong kesel banget, tapi sesekali malah senyum dewe, cerita Mbok Yem, tetangga yang rumahnya bersebelahan. Anak-anak Pak Surya pun ikut berubah. Yang sulung, Rani, dulu sering ikut pengajian remaja, sekarang hampir tidak pernah keluar. Kalaupun keluar, matanya terlihat kosong, seperti tidak benar-benar ada di tempat itu. Pernah suatu kali, seorang tetangga melihat Rani tengah malam duduk di teras dengan kendi di tangannya. Dari jauh terlihat dia sedang menuangkan cairan merah pekat. Ketika diperhatikan lebih saksama, ternyata itu darah ayam segar. Adegan itu membuat tetangga tersebut tidak bisa tidur semalaman. Semakin lama, gosip tentang keluarga itu makin beredar. Ada yang bilang mereka pelihara leak. Ada yang bilang mereka melakukan perjanjian dengan makhluk halus penunggu hutan sebelah desa. Namun tidak ada satupun yang berani bicara langsung. Orang desa percaya, kalau menuduh tanpa bukti, bisa jadi malah kualat. Tapi dalam hati, semua orang mulai menjaga jarak. Pak Surya seolah tidak peduli dengan semua pandangan itu. Dia tetap hidup dengan tenangnya, seolah-olah tidak ada yang aneh. Justru sikap tenang itulah yang membuat orang semakin curiga. Sebab, kekayaan yang datang tiba-tiba seperti itu bukanlah hal biasa. Dan seperti yang sering dikatakan orang Jawa, rejeki sing ora lumrah. Mesti ono regain rezeki yang tidak wajar, pasti ada harganya. Awalnya semua terlihat biasa-biasa saja. Pak Surya masih sering tersenyum kalau ketemu orang di jalan, masih menyapa meski tidak banyak bicara. Kalau ada warga yang penasaran kenapa tiba-tiba bisa kaya, dia hanya bilang singkat bahwa dia dapat warisan dari saudaranya yang tinggal di kota. Warga kampung pun berusaha percaya. Mereka mengganggu-gangguk saja meski dalam hati ada yang ganjil. Soalnya selama ini tidak pernah ada yang dengar kabar kalau Pak Surya punya saudara kaya. Bahkan, beberapa orang yang mengaku dekat dengannya bilang tidak pernah dengar cerita tentang kerabat di kota. Warisan saka endi? Kapan duwe sedulur sugih neng kuto? Begitu bisik-bisik warga yang ngobrol di warung kopi dekat musola. Tapi karena Pak Surya dikenal bukan orang yang suka bohong, warga ya pura-pura percaya saja. Hidup di desa, semua orang belajar untuk tidak ikut campur terlalu jauh.
apalagi urusan rejeki. Biasanya orang hanya komentar singkat wes, sing penting awake diu ai somangan saben dina. Namun rasa penasaran itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Warga seperti sedang menunggu. Apakah ada yang aneh setelah perubahan hidup keluarga itu? Dan benar saja, hal-hal ganjil mulai muncul. Mulanya hanya samar, tapi lama-lama makin jelas. Hampir tiap malam, dari arah rumah Pak Surya terdengar suara gamelan halus. Suaranya seperti suara wayangan, kendang dan gong terdengar pelan, bergema seakan datang dari jauh. Tapi anehnya, kalau orang mendekat, suara itu tidak makin jelas. Justru seperti hilang tertiup angin. Pernah suatu malam, Pak Budi yang rumahnya hanya berjarak 2 gang dari rumah Pak Surya, mendengar suara gamelan itu dengan jelas. Suaranya merayap masuk lewat jendela kamar. Ia sempat keluar rumah, memastikan dari mana sumber suara itu. Ternyata suara itu memang dari arah rumah Pak Surya. Padahal, saat itu rumah terlihat gelap dan pintunya terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda pesta, tidak ada tamu, apalagi wayangan. Pak Budi menceritakan hal itu pada istrinya dengan wajah pucat. Suara i bana-bana kaya gamelan. Mah, ora mungkin iku radio. Suaranya jernih lan aneh, koyok ana sing nembang. Istrinya hanya bisa menggigil, lalu buru-buru mengunci pintu rumah lebih rapat malam itu. Mereka tidak berani cerita ke banyak orang, takut dianggap fitnah atau malah membuat masalah. Bukan hanya suara gamelan, lampu-lampu di rumah Pak Surya juga sering redup sendiri. Kadang terlihat dari jauh, lampu rumah itu menyala terang, tapi tiba-tiba meredup dan berkedip-kedip seperti mau mati. Padahal, rumah-rumah tetangga yang memakai listrik dari aliran yang sama tidak pernah bermasalah. Ada seorang pemuda bernama Doni yang suatu malam pulang, ronda lewat depan rumah itu. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana lampu teras menyala terang, lalu tiba-tiba padam, gelap total, kemudian menyala lagi tapi sangat redup. Seperti ada yang menutupinya dengan kain hitam. Doni sampai merinding, bulu kuduknya berdiri, dan langkahnya tanpa sadar dipercepat. Yang paling membuat warga makin resah adalah munculnya bayangan besar yang melayang di atas genteng rumah Pak Surya. Beberapa orang pernah melihatnya, meski tidak berani bicara keras-keras. Bayangan itu besar, lebih besar dari tubuh manusia. Kadang terlihat seperti hewan dengan sayap lebar, kadang seperti manusia tinggi dengan kepala yang panjang. Sosok itu hanya muncul sebentar, melintas cepat, lalu hilang begitu saja. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, anjing-anjing di kampung menggonggong keras ke arah rumah Pak Surya. Suara gonggongan itu terdengar panjang dan serak, seperti penuh ketakutan. Suatu malam, kejadian itu menimpa Mbok Yem, tetangga sebelah rumah. Saat itu ia baru selesai menumbuk padi di halaman. Malam sudah larut, tapi ia memang terbiasa bekerja sampai tengah malam. Saat hendak masuk rumah, tiba-tiba matanya tertarik melihat sesuatu di atas genteng rumah Pak Surya. Ada bayangan besar hitam melayang pelan, kepalanya menjulur panjang, matanya seperti berkilau merah. Mbok Yem langsung menjerit kecil, "Astagfirullahaladzim!" Lalu lari terburu-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan bersembunyi di balik pintu sambil menangis. Esok paginya, wajah Mbok Yem masih pucat ketika bercerita pada tetangga dekatnya. "Okundolokdu, cah opo maneh sing kudu tak ukapke. Bayangan ekui gede, matane abang-abang murup." Kabar itu pun menyebar diam-diam. Orang-orang makin yakin ada yang tidak beres dengan keluarga Pak Surya. Namun, anehnya, setiap kali ditanya, mereka selalu mengelak. Pak Surya tetap pada jawabannya. Itu semua hanya warisan. Tapi warga tahu, tidak mungkin warisan bisa bikin suara gamelan muncul tengah malam, atau bayangan menyeramkan melayang di atas genteng. Beberapa pemuda desa mencoba memberanikan diri untuk memastikan. Suatu malam mereka sengaja nongkrong dekat rumah Pak Surya. Pura-pura duduk di pos ronda sambil ngobrol. Sekitar pukul 11, suara gamelan itu terdengar lagi. Samar, tapi jelas. Mereka saling pandang, wajah-wajah muda itu mulai tegang. Salah satu dari mereka Doni. "Berbesik kau krunu tu. Iki ora halusinasi, suaranya nyata." Temannya, Wawan, hanya mengangguk dengan wajah pucat. Mereka mencoba mendekat sedikit, berjalan pelan ke arah rumah. Jantung berdegup kencang. Dari celah pagar besi, rumah besar itu terlihat gelap, tapi suara gamelan semakin terasa menusuk telinga. Anehnya tidak ada cahaya, tidak ada orang keluar masuk. Tiba-tiba, di atas genteng, melintas bayangan besar hitam dengan cepat. Pemuda-pemuda itu sontak berlari tunggang langgang kembali ke pos ronda. Nafas mereka terengah, keringat dingin membasahi tubuh. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani koba-koba mendekat ke rumah tersebut setelah jam 9 malam. Hal-hal ganjil itu terus berulang. Hampir setiap malam, warga makin gelisah,
tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berbisik-bisik, saling tukar cerita, tapi tidak berani menegur langsung. Dalam hati, sebagian warga yakin apa yang terjadi pada keluarga Pak Surya bukanlah hal biasa. Iki dudu warisan. Iki jelas-jelas pesugihan, kata salah seorang warga tua pada cucunya, dengan nada lirih penuh keyakinan. Namun anehnya, meski hal-hal menyeramkan itu terjadi, tidak ada yang berani secara terang-terangan menuduh. Orang Jawa masih memegang erat keyakinan bahwa menuduh tanpa bukti bisa mendatangkan petaka. Apalagi kalau memang benar ada campur tangan makhluk halus, mereka takut keluarganya malah jadi korban. Maka Okernia, meski mata dan telinga sudah melihat dan mendengar banyak hal aneh, mulut tetap terpaksa diam. Malam-malam di desa itu tidak pernah sama lagi. Setiap orang yang melewati jalan dekat rumah Pak Surya selalu menunduk, pura-pura tidak melihat. Tapi dalam hati, mereka tahu ada sesuatu yang mengintai dari balik tembok rumah besar itu. Sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sejak keluarga Pak Surya berubah hidupnya, bukan hanya suasana rumah dan kekayaan yang membuat orang curiga, tapi juga sikap anak sulungnya, Rani. Gadis remaja berusia 17 tahun, dulu dikenal sebagai anak yang manis. Ia sering menyapa tetangga, membantu ibunya belanja di warung, bahkan suka ikut arisan remaja desa. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan orang-orang di kampung suka padanya karena sopan santun serta murah hati. Tetapi semua itu perlahan hilang setelah keluarganya menjadi kaya mendadak. Warga mulai menyadari ada yang tidak beres. Rani tidak lagi keluar rumah seperti dulu. Ia jarang terlihat bermain atau sekadar ngobrol dengan teman-temannya. Kalaupun keluar, wajahnya terlihat pucat, matanya sayu seperti tidak tidur berhari-hari. Dan yang paling membuat merinding adalah tatapan kosongnya. Tatapan yang seperti tidak memandang manusia di depannya, melainkan sesuatu yang jauh di balik sana. Kadang, ketika ia tersenyum, bukan kehangatan yang terasa, melainkan hawa dingin yang membuat orang lain justru ingin menjauh. Suatu sore, Bu Siti, tetangga dekat rumah Pak Surya, mencoba menyapa Rani yang sedang berdiri di halaman. "Rani, kau ora sekolah saki?" Tanyanya pelan, berusaha ramah. Rani menoleh pelan, menatap dengan mata kosong yang membuat Bu Siti salah tingkah. Lalu tiba-tiba bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Senyum itu bukan senyum ceria yang dulu biasa ia tunjukkan, tapi senyum yang datar dan dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa berkata apa-apa, Rani kemudian masuk ke rumah, meninggalkan Bu Siti yang berdiri terpaku dengan wajah bingung. Perubahan itu menjadi bahan pembicaraan di warung kopi desa. Para bapak yang nongkrong sambil menyeruput kopi pahit membicarakannya lirih. "Aku kok ndelok cah wedok kui saiki aneh yo, matane kui koyo ora ono yuribe," kata Pak Budi sambil menghela napas. "Iyo wong, aku tahu disenyumi, rasane malah kaya kedinginan kabeh awak," timpal yang lain. Mereka hanya bisa geleng-geleng, mencoba menolak pikiran buruk. Tapi perasaan was-was tidak bisa hilang. Kecurigaan warga semakin kuat ketika suatu malam, seorang tetangga bernama Pak Joko tidak sengaja melihat pemandangan aneh. Malam itu, ia baru pulang dari hajatan di kampung sebelah. Saat melewati rumah besar Pak Surya, matanya menangkap sosok Rani yang duduk di teras. Lampu rumah hanya menyala redup, sehingga wajahnya terlihat samar. Di hadapannya ada sebuah kendi tanah liat besar. Rani tampak menuangkan cairan berwarna merah pekat dari sebuah mangkuk ke dalam kendi itu. Pak Joko yang penasaran mendekat pelan, menahan napas agar tidak terdengar. Dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat lebih jelas. Cairan itu ternyata darah ayam segar, masih hangat. Di samping Rani, tergeletak seekor ayam yang baru saja disembelih. Bulunya masih basah, kepalanya terkulai dengan leher penuh darah. Rani dengan tenang menuangkan darah itu sedikit demi sedikit ke dalam kendi, lalu sesekali mengaduknya dengan sendok kayu panjang. Yang membuat Pak Joko hampir menjerit adalah ketika ia melihat Rani tersenyum lebar sambil menatap kendi tersebut, seolah ada sesuatu yang sedang diajak bicara. "Ya Allah," bisik Pak Joko pelan, lalu buru-buru mundur dan berlari kecil menuju rumahnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan senyum aneh Rani masih jelas terbayang di kepalanya. Besok paginya, Pak Joko bercerita lirih pada istrinya. "Aku krungu wong-wong kanda. Ternyata bener, Rani kui kaya lagi ritual. Aku ndelok diyu, tangane kebak getih ayam, dimasukkan nang kendi. Ora mungkin iku mainan." Istrinya hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi, lalu berpesan agar suaminya tidak cerita ke orang lain sembarangan. "Oke suen kritole, sing penting awakmu slamet." Tapi namanya di desa, cerita seperti itu cepat menyebar. Pelan-pelan, gosip mulai terdengar di warung, di sawah, bahkan di pengajian ibu-ibu. Semakin banyak yang meyakini kalau Rani tidak lagi sekadar gadis biasa. Ada sesuatu yang ia lakukan, sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan keluarganya. Perubahan Rani juga terlihat di sekolah.
Guru-gurunya mulai memperhatikan kalau Rani jarang masuk. Kalaupun datang, ia lebih banyak diam, tidak banyak bicara dengan teman-temannya. Beberapa murid mengaku pernah melihat Rani termenung di pojok kelas, menatap kosong ke arah jendela. Ada yang berani mendekat dan menepuk bahunya, tapi Rani hanya menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis tanpa sepatah kata pun. Senyum itu membuat temannya langsung mundur dan tidak berani mengganggu lagi. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Beberapa pemuda desa yang sedang ronda melihat sesuatu yang membuat mereka trauma. Sekitar pukul 1 dini hari, mereka mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Surya. Bukan gamelan seperti biasanya, melainkan suara bisikan lirih bercampur tawa perempuan. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Rasa penasaran membuat mereka nekat mendekat, meski hati dipenuhi rasa takut. Dari celah pagar, mereka melihat Rani duduk di teras rumahnya. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajah. Di depannya, kendi tanah liat diletakkan di atas kain hitam. Kedua tangannya bergerak pelan, sesekali meraba permukaan kendi sambil bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti. Yang mengejutkan, di sekitar Rani terlihat beberapa ayam tanpa kepala. Darahnya menetes di lantai teras. Dari kendi itu keluar bau amis yang menusuk hidung. Salah seorang pemuda hampir berteriak, tapi langsung ditutup mulutnya oleh temannya. Mereka semua berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Sampai di pos ronda, wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Mereka saling pandang tanpa sepatah kata pun. Tapi semua tahu, apa yang mereka lihat bukan hal biasa. Sejak kejadian itu, gosip tentang ritual Rani semakin santer. Ada yang bilang ia sedang memberi makan makhluk gaib yang dipelihara keluarganya. Ada pula yang menyebut itu bagian dari perjanjian pesugihan. Biasanya yen wis melu pesugihan, kudu ono tumbal, yen ora wang, yo kewan disediake saben minggu, bisik seorang tetua desa kepada cucunya. Namun, ada satu hal yang membuat warga semakin takut. Beberapa kali, orang yang pernah melihat Rani melakukan ritual itu mengalami mimpi buruk. Pak Joko misalnya. Sejak malam ia melihat Rani memberi makan kendi. Ia sering bermimpi didatangi sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala. Sosok itu duduk di ujung ranjangnya, tersenyum sambil membawa kendi yang sama persis dengan yang dilihatnya di rumah Pak Surya. Dalam mimpinya, perempuan itu berbisik, "Kau oho krito, yen ora aku sing teka, njupuk awamu. Kamu jangan cerita, kalau tidak aku yang akan datang menjemputmu." Pak Joko terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Jantung berdegup kencang. Beberapa malam berikutnya mimpi itu terus berulang, sampai akhirnya ia sakit keras tanpa sebab. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Orang-orang mulai menghubungkannya dengan apa yang pernah ia lihat dari Rani. Warga desa semakin yakin bahwa keluarga Pak Surya, terutama Rani, sudah terikat dengan sesuatu yang berbahaya. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani bicara langsung. Mereka hanya bisa menjaga jarak, menghindar kalau berpapasan, dan berdoa agar keluarganya tidak terkena dampaknya. Malam-malam di desa itu semakin mencekam. Setiap kali suara aneh terdengar dari rumah Pak Surya, orang-orang hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, membaca doa, dan berharap pagi cepat datang. Namun bayangan Rani dengan kendi penuh darah itu selalu membekas di benak siapapun yang pernah melihatnya. Gadis manis yang dulu disukai warga, kini berubah menjadi sosok misterius, yang membuat siapapun merinding hanya dengan senyumnya. Sejak gosip tentang Rani makin santer terdengar, suasana desa berubah jadi makin mencekam. Orang-orang sudah terbiasa dengan hal-hal aneh dari rumah Pak Surya, seperti suara gamelan tengah malam, atau lampu yang tiba-tiba redup sendiri. Tapi kejadian berikutnya membuat seluruh desa benar-benar heboh. Bahkan sampai orang-orang takut keluar rumah malam hari. Semua bermula ketika kambing milik Pak Mardi hilang dari kandang. Malam itu sebenarnya Pak Mardi sudah mengikat kambingnya seperti biasa. Pintu kandang pun dikunci. Namun keesokan paginya, ketika ia datang memberi makan, salah satu kambing jantannya tidak ada. Bekas ikatannya terlepas. Pintu kandang terbuka. Tapi anehnya tidak ada bekas jejak kaki yang keluar dari sana. Pak Mardi bingung, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin kambingnya dicuri maling. Namun kebingungan itu berubah jadi ketakutan ketika siang. Harinya beberapa anak desa menemukan bangkai kambing itu di pinggir sungai. Tubuhnya tergeletak kaku, bulunya masih basah karena embun. Tapi yang paling aneh adalah lehernya. Leher kambing itu bolong besar, seperti habis disedot. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Padahal luka itu jelas menganga. Seakan-akan ada sesuatu yang mengisap habis darahnya sampai kering. Anak-anak yang menemukannya langsung berteriak ketakutan. Warga berdatangan, termasuk Pak Mardi. Begitu melihat kondisi kambingnya, wajahnya pucat. "Ya Allah, opo iki?" gumam. Warga lain ikut terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian lagi langsung beristighfar.
Tidak ada yang berani menyentuh bangkai itu terlalu lama. Mereka hanya menggotongnya ke tanah kosong dan menguburnya sepat-sepat dengan doa. Belum hilang rasa takut warga. Kejadian serupa terulang. Kali ini giliran kambing milik Buati. 2 ekor kambing betinanya ditemukan mati di sawah. Tubuhnya sama seperti sebelumnya utuh. Tidak ada luka lain, hanya leher bolong seperti disedot sesuatu. Lagi-lagi darahnya hilang total. Buati menangis histeris. Iki jelas-jelas dudu maling. Yen maling mesti dijupuk kabeh. Iki kok malah ditinggal karo kahanan kaya ngene. Cerita itu menyebar cepat, dan desa pun geger. Orang-orang mulai saling bisik-bisik, mencoba menghubungkan kejadian itu dengan hal-hal aneh yang selama ini mereka dengar. Sebagian besar langsung menuding bahwa ini adalah ulah leak. Leak memang lebih dikenal di Bali, tapi orang Jawa juga punya cerita sendiri tentang makhluk menyeramkan itu. Menurut cerita orang tua di desa, leak Jawa bisa berubah wujud jadi macam-macam. Kadang berupa kepala manusia yang terbang dengan api menyala di sekitarnya. Kadang berupa tubuh tinggi besar tanpa muka, hanya rongga hitam gelap di bagian wajah. Sosok itu dipercaya mencari darah segar untuk diminum. Likui nenek keluwen, sing digoleki dudu panganan biasa, tapi getih. Sing enaking urip iki bakal dadi tumbale, kata Mbah Darmo. Sesepedek sambil menghela napas panjang ketika dimintai pendapat oleh warga. Cerita Mbah Darmo membuat bulu kuduk warga semakin meremang. Mereka percaya, leak tidak muncul begitu saja. Biasanya leak dipelihara lewat pesugihan. Orang yang ingin cepat kaya akan melakukan perjanjian, dan sebagai imbalan, ia harus menyediakan tumbal berupa darah. Bisa hewan, bisa juga manusia. Yen mengkambing isi mending, tapi nenek wis tekan wong, kui tanda ecilokotenan, tambah Mbah Darmo dengan wajah serius. Malam-malam setelah itu, desa terasa mencekam. Tidak ada lagi orang yang berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang main sampai larut. Pintu rumah ditutup rapat-rapat. Dan suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini justru terdengar menyeramkan. Anjing-anjing desa sering menggonggong tanpa arah, terutama ke arah rumah Pak Surya. Gonggongan mereka panjang, parau, seakan sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Semakin mengerikan ketika beberapa warga mengaku melihat penampakan aneh. Seorang pemuda bernama Jaka bercerita bahwa ia melihat sosok kepala manusia terbang di atas pohon beringin dekat sawah. Kepala itu melayang, rambutnya terurai panjang, matanya merah menyala, dan ada api kecil yang berputar di sekitarnya. Jaka yang saat itu sedang pulang dari sungai langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia berlari pulang sekuat tenaga, hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Cerita Jaka membuat warga lain semakin yakin, ini bukan maling, bukan binatang buas. Ini jelas ulah makhluk gaib, ulah leak. Gosip pun semakin mengarah ke satu titik, keluarga Pak Surya. Sebab, sejak keluarga itu kaya mendadak, hal-hal aneh mulai terjadi. Mulai dari suara gamelan, bayangan hitam di atas genteng, perubahan sikap Rani, sampai keming-keming yang mati mengenaskan. Semua benang merah mengarah ke sana, meski tidak ada yang berani mengatakannya toreng-terengen. Di warung kopi, obrolan semakin panas. Aku yakin iki ulah pesugihan, kata salah satu bapak sambil menundukkan suara. Lekwe dipelihara wong sing pengin sugih cepet. Wong-wong kui sing ngurus rituale. Orang mungkin mong kebetulan, yang lain hanya bisa mengangguk-angguk, meski wajah mereka penuh ketakutan. Sebab, kalau benar keluarga Pak Surya terlibat, berarti desa mereka sedang hidup berdampingan dengan iblis yang lapar darah. Malam Jumat berikutnya, suasana desa benar-benar mencekam. Banyak orang memilih mengunci pintu rumah sejak sore. Tapi meski semua berusaha berdiam diri, teriakan tiba-tiba terdengar dari kandang milik Pak Lurah. Orang-orang yang masih terjaga langsung berhamburan keluar. Mereka berlari ke arah kandang dan menemukan 3 kambing mati dalam kondisi yang sama, leher bolong, darah hilang, tubuh masih utuh. Pak Lurah berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. Iki wis kebacut, katanya dengan suara parau. Orang-orang mulai ketakutan bukan main. Sebagian berteriak histeris, sebagian menangis, dan sebagian lagi hanya bisa beristighfar sambil menutup wajah. Beberapa pemuda mencoba mengejar ke arah sawah, berharap bisa menangkap siapa atau apa yang melakukan itu. Tapi yang mereka lihat justru membuat mereka hampir gila. Di kejauhan, di tengah kabut tipis, terlihat sosok tinggi besar berjalan pelan. Tubuhnya hitam, tanpa muka, hanya rongga kosong menganga di bagian kepala. Tangannya panjang menjuntai, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam tanah yang berbau amis. Sosok itu berhenti sejenak, menoleh ke arah mereka, meski tidak punya wajah, lalu mengeluarkan suara desisan panjang yang membuat telinga terasa berdengung. Para pemuda langsung lari sekencang-kencangnya. Tidak berani menoleh lagi,
Cerita itu membuat warga semakin yakin bahwa desa mereka sedang didatangi leak. Semua orang sepakat untuk berhati-hati. Mereka mengadakan doa bersama di musola, meminta perlindungan dari Allah. Tapi tetap saja, rasa takut tidak bisa hilang. Setiap malam, suara-suara aneh masih terdengar. Gonggongan anjing, suara langkah berat di atap rumah. Bahkan suara ketukan di pintu tanpa ada orang. Semakin hari, ketakutan itu berubah menjadi kemarahan. Warga mulai resah, merasa tidak aman. Mereka berbisik-bisik, mencoba mencari siapa yang harus disalahkan. Dan nama yang paling sering disebut adalah Pak Surya dan keluarganya. Orang mungkin iki mung kebetulan. Saka zaman biyen, nenek ana wong sugih mendadak terus akeh kedadian aneh. Mesti ono sambungane karo pesugihan. Kalimat itu keluar dari mulut banyak orang. Meski hanya dibisikkan pelan, desa yang dulu tenang kini berubah jadi penuh kecurigaan. Orang-orang tidak lagi berani berjalan sendirian malam hari. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab. Katanya mereka melihat mbak-mbak rambut panjang duduk di pohon depan rumah. Sementara itu, rumah Pak Surya tetap berdiri megah. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, seolah terpisah dari dunia luar. Dari dalam rumah itu, setiap malam, selalu ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu angin bertiup kencang. Dedaunan kering berterbangan di jalan tanah desa yang sepi. Orang-orang sudah tidur lebih awal, karena takut keluar rumah terlalu larut. Hanya suara tonggeret dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar memecah keheningan. Namun di antara gelap malam itu, beberapa pemuda yang biasa nongkrong di pos ronda melihat sesuatu yang ganjil. Dari keyohan, mereka melihat sosok Pak Surya berjalan pelan, melewati jalan setapak menuju arah hutan. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti bakul kecil, ditutupi kain putih. Pemuda-pemuda itu saling pandang. Iki arep menyang endi wong tuwa kui, wengi-wengi kok malah mlebu alas, bisik Jaka dengan nada curiga. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh rasa penasaran. Bimo yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan. Wes, ojo mikir sing aneh-aneh, mungkin arep periksa jebakan tikus sawah. Tapi dalam hatinya ia sendiri tidak yakin. Siapa yang masuk hutan tengah malam dengan membawa bakul ditutup kain putih? Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. 4 pemuda sepakat untuk mengikuti langkah Pak Surya, diam-diam. Mereka adalah Jaka, Bimo, Tono, dan Sardi. Dengan hati-hati, mereka berjalan mengendap di belakang, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Malam itu bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya samar menembus ranting pepohonan. Bayangan Pak Surya terlihat panjang, bergerak pelan menuju tengah hutan. Semakin jauh mereka masuk, suasana makin mencekam. Suara jangkrik lenyap, berganti dengan kesunyian yang aneh, seolah hutan itu sedang menahan napas. Bau dupa samar-samar mulai tercium. Para pemuda itu saling pandang, wajah mereka mulai pucat. Kau mambu ora, bisik Sardi dengan suara bergetar. Jaka hanya mengangguk, lalu memberi isyarat agar mereka tetap diam. Pak Surya akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya ada batu besar hitam berlumut, tampak tua dan menyeramkan. Di atas batu itu, Pak Surya meletakkan bakul yang ia bawa, lalu duduk bersila. Ia membuka kain putih penutup bakul, menata sesuatu di atas batu. Para pemuda yang mengintip dari balik semak bisa melihat jelas ada kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan yang mulai dibakar, dan kendi berisi cairan merah pekat. Hati para pemuda berdegup kencang. Mereka sadar, ini bukan aktivitas biasa. Pak Surya sedang melakukan ritual. Suara mantranya lirih, seperti bisikan, bercampur dengan bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami sepenuhnya. He, sing tak jaluk wis ta siapke, tambel wisena, saiki tekekno janjiku. Begitu samar terdengar. Tak lama setelah itu, udara di sekitar batu mendadak dingin menusuk tulang. Angin berhenti, hutan jadi semakin sunyi, tapi keheningan itu justru terasa berat, membuat bulu kuduk meremang. Dari balik pohon besar di hadapan Pak Surya, muncul bayangan hitam perlahan. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya legam seperti arang terbakar. Kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Pak Surya. Para pemuda hampir menjerit, tapi mereka menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan napas. Saking takutnya, lutut mereka gemetar. Keringat dingin membasahi wajah meski malam itu dingin. Sosok hitam itu melangkah pelan. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Suara ranting patah terdengar, seakan-akan bumi enggan menahan keberadaannya. Pak Surya tidak mundur, ia justru menunduk hormat. Kiai, sedaya sampun kulo siapke, katanya lirih. Suaranya bergetar campuran antara takut dan hormat. Sosok itu berdiri di hadapannya. Lalu terdengar suara aneh, mirip desisan bercampur tangisan. Namun yang paling mengerikan, tiba-tiba dari arah belakang hutan,
muncul suara tangisan bayi nyaring. Padahal jelas tidak ada bayi di tengah hutan malam mulam. Tangisan itu terdengar semakin dekat, semakin menusuk telinga. Para pemuda yang bersembunyi mulai panik. Tono mencubit lengan Jaka keras-keras. Matanya melebar. Siala berkata, "Ayo mulai Saiki Uga." Tapi Jaka hanya menggeleng, meski wajahnya sudah pucat pasi. Ia merasa ada sesuatu yang harus mereka saksikan, meski jiwanya hampir terlepas karena takut. Tangisan bayi itu kemudian berubah jadi jeritan melengking, seperti suara manusia disiksa. Angin kembali bertiup kencang, dedaunan berputar di sekitar mereka. Kemenyan di atas batu menyala semakin besar, apinya berubah warna jadi hijau kebiruan. Lalu, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap keras di atas kepala. Para pemuda menengadah, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat darah hampir berhenti mengalir. Sebuah kepala manusia terbang, rambutnya panjang menjuntai, matanya melotot merah, lidahnya menjulur panjang, dan dari lehernya yang putus mengucur darah segar, menetes ke tanah. Kepala itu melayang-layang di atas mereka, berputar perlahan, seolah sedang mencari mangsa. Sardi langsung menutup mata sambil gemetar hebat. "Gusti, ojo nganti ketok aku," bisiknya pelan sambil menangis. Bimo sudah hampir pingsan, tubuhnya jatuh terduduk di tanah. Hanya Jaka yang masih bisa menahan diri. Meski seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, kepala terbang itu mendekat. Rambut panjangnya hampir menyapu wajah Jaka. Bau busuk amis darah menyeruak, membuat perutnya mual. Ia berusaha menahan napas, tangannya menggenggam tanah erat-erat. Tono yang tidak kuat lagi akhirnya mengeluarkan suara kecil, semacam teriakan tertahan. Kepala itu langsung berhenti berputar, lalu menoleh ke arah mereka. Mata merahnya menatap tajam ke arah semak tempat para pemuda bersembunyi. Jaka merasa jantungnya mau meledak. Dalam sekejap, kepala itu melesat cepat ke arah mereka. Para pemuda panik, berlari sekuat tenaga meninggalkan semak. Suara kepala itu melengking nyaring. Rambutnya berputar seperti cambuk, mengejar mereka dari belakang. Hutan malam itu mendadak riuh oleh teriakan pemuda yang berlari ketakutan. Ranting-ranting menampar wajah, duri semak merobek kulit, tapi mereka tidak peduli. Yang ada hanya bagaimana caranya lolos dari kejaran makhluk itu. Di belakang mereka, suara kepakan dan tangisan bayi bercampur jadi satu, membuat suasana semakin mencekam. Jaka hampir terjatuh beberapa kali, tapi ia terus memaksa kakinya berlari. Di sampingnya, Tono sudah menangis torsedu-sidu sambil terengah-engah. Sardi bahkan berdoa keras-keras, "Ya Allah, tulangku, ojo nganti dijupo." Entah bagaimana, setelah berlari tanpa arah sekian lama, mereka akhirnya melihat cahaya lampu dari kejauhan lampu minyak dari rumah warga yang berada di pinggir hutan. Dengan sisa tenaga, mereka berlari ke arah lampu itu. Begitu keluar dari batas hutan, suara mengejar di belakang mendadak hilang. Kepala terbang itu lenyap. Begitu pula tangisan bayi. Yang tersisa hanya suara napas mereka yang terengah-engah, bercampur rasa panik dan lega. Mereka roboh di tanah. Tubuh gemetar hebat. Bimo benar-benar pingsan, sementara Sardi masih terus menangis. Jaka menatap ke arah hutan yang gelap gulita. Matanya merah, penuh ketakutan dan kebingungan. "Iki, Pak Surya sing ngundang setan kui," katanya lirih, hampir seperti orang linglung. Sejak malam itu, keempat pemuda tidak lagi bisa tidur tenang. Bayangan kepala terbang, suara tangisan bayi, dan sosok hitam tinggi dengan mata merah selalu menghantui mimpi mereka. Wajah pucat dan mata kosong Rani. Suara gamelan dari rumah Pak Surya dan kambing-kambing yang mati tanpa darah kini terasa semakin jelas maknanya. Semua mengarah pada satu kenyataan pahit. Keluarga. Pak Surya memang sudah terjerat dalam pesugihan leak Jawa. Hari-hari setelah peristiwa, para pemuda melihat langsung ritual. Pak Surya benar-benar mengubah suasana desa. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah malam, bahkan sekadar membuka pintu pun rasanya menakutkan. Warga yang dulunya hanya curiga, kini sudah yakin betul. Keluarga Pak Surya bukan lagi keluarga biasa. Mereka terikat dengan sesuatu yang gelap. Kabar bahwa Pak Surya menyembah leak lewat pesugihan menyebar ke seluruh pelosok desa, bahkan sampai ke desa tetangga. Anjing-anjing kampung masih sering menggonggong ke arah rumah besar itu setiap malam. Suaranya panjang dan serak, membuat bulu kuduk berdiri. Dari dalam rumah kadang terdengar suara gamelan lirih, padahal tidak ada hajatan. Ada pula warga yang mengaku melihat bayangan hitam melayang dari jendela ke jendela. Dan sesekali terdengar suara orang tertawa lirih. Bukan suara manusia biasa, tapi serak seperti campuran jeritan. Akhirnya, warga desa tidak tahan lagi. Mereka sepakat mencari pertolongan. Atas saran Mbah Darmo, sesepuh yang paling dituakan, diputuskan untuk mengundang seorang kiai dari luar daerah. Kiai ini kabarnya terkenal sering menangani desa-desa,
yang diganggu makhluk gaib. Namanya Kiai Abdullah, berasal dari daerah pinggiran kota yang cukup jauh. Meski usianya sudah lanjut, wajahnya teduh dan sorot matanya tajam penuh wibawa. Kedatangan Kiai Abdullah disambut dengan penuh harap. Malam itu, warga desa berkumpul di musola. Mereka membawa tikar, sajadah, air mineral dalam botol, dan dupa kecil untuk penerangan. Doa bersama digelar, dipimpin langsung oleh Kiai Abdullah. Suasana hening, hanya suara lantunan ayat suci yang terdengar. Orang-orang menangis dalam doa, memohon agar desa mereka terbebas dari gangguan. Tapi yang membuat heran, dari semua warga yang hadir, tidak satupun anggota keluarga Pak Surya keluar rumah. Padahal musola hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah mereka. Lampu rumah besar itu padam total. Jendelanya tertutup rapat, seakan-akan mereka sengaja memutuskan diri dari kegiatan desa. Wong kui wes ora melu urip nang kene, bisik salah satu ibu dengan wajah ngeri. Yang lain hanya mengangguk, tidak berani menambah kata. Doa bersama berlangsung hingga tengah malam. Kiai Abdullah kemudian menaburkan air doa di sekeliling musola dan jalan menuju rumah Pak Surya. Ia berkata lirih, "Opo we sing belenggu kampung iki, mugo-mugo dirusak lan dijauhno." Warga mengaminkan dengan suara bergetar. Meski hati mereka sedikit lega, rasa was-was masih menggelayut kuat. Menjelang fajar, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa pemuda ronda yang berjaga di pos dekat rumah Pak Surya mencium bau amis menusuk. Bau itu semakin lama semakin kuat, bercampur dengan bau busuk seperti daging gosong. Mereka saling pandang, wajah pucat pasi. "Kal mambu ora, iki ora biasa," kata Tono pelan. Ketika cahaya matahari pertama muncul, warga yang penasaran mulai berdatangan. Mereka berdiri berkerumun di depan rumah besar itu. Pintu kayu jati tertutup rapat, jendela terkunci, tapi bau amis busuk tetap merembes keluar. Suasananya mencekam, membuat orang-orang hanya berbisik. Anak-anak ditarik mundur, para ibu menutup hidung dengan selendang. Setelah lama ragu, akhirnya beberapa lelaki berani maju. Mereka membawa pentungan dan linggis, kalau-kalau ada sesuatu yang menyerang dari dalam. Dengan doa di bibir, mereka mendorong pintu rumah itu. Anehnya, pintu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Begitu terbuka, udara pengap bercampur bau amis dan busuk langsung menyergap, membuat sebagian orang muntah di tempat. Di ruang tamu rumah itu, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Pak Surya sekeluarga tergeletak tak bernyawa. Tubuh mereka gosong seolah terbakar. Kulit menghitam, sebagian melepuh. Namun anehnya, tidak ada api ataupun bekas kebakaran di dalam rumah itu. Lebih mengerikan lagi, mata mereka hilang. Hanya tersisa rongga kosong hitam. Bibir mereka membeku dalam posisi terbuka, seperti sedang menjerit saat ajal menjemput. Di dinding ruang tamu terdapat bekas cakaran besar, panjang, dan dalam. Seakan-akan ada makhluk dengan kuku raksasa mengamuk di sana. Cat dinding terkelupas, kayu di baliknya tergores kasar. Darah menetes di beberapa sudut, bercampur dengan bau gosong yang semakin menusuk. Orang-orang yang masuk pertama kali langsung mundur ketakutan. Ada yang jatuh terduduk, ada yang beristighfar keras-keras, ada pula yang menangis histeris. Suara teriakan cepat menyebar keluar, membuat warga lain panik dan berlarian menjauh. Hanya beberapa orang yang berani tetap tinggal. Meski wajah mereka pucat pasi, Kiai Abdullah masuk dengan langkah pelan tapi mantap. Sorot matanya tajam, tangannya menggenggam tasbih. Ia menatap tubuh-tubuh gosong itu dengan dalam, lalu memandang bekas cakaran di dinding. Setelah lama terdiam, ia berkata dengan suara berat, "Iki dudu geni biasa, iki geni saka, alam liane, wong-wong kue ora sekadar mati, tapi dijupuk tumbale." Warga mendengar kalimat itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. "Tumbal, maksudnya piye, Yai?" tanya seorang bapak dengan suara bergetar. Kiai Abdullah menghela napas panjang. "Pak Surya wis gawe perjanjian, lek sing dijaga nganti saiki wis njaluk tumbal. Nalika dheweke ora iso nepaki janjine maneh, keluargane diusing dadi tumbal." Suasana semakin mencekam. Beberapa ibu menjerit, sebagian pemuda menunduk, wajahnya pucat. Mereka teringat semua hal aneh yang pernah mereka lihat. Rani memberi makan kendi dengan darah ayam, suara gamelan tengah malam, bayangan besar di genteng, hingga kepala terbang di hutan. Semua potongan itu kini terasa jelas. Keluarga itu memang telah menyerahkan diri pada iblis. Dan akhirnya mereka sendiri yang disantap oleh perjanjian itu. Warga merasa trauma berat. Pemandangan di ruang tamu rumah Pak Surya terlalu menyeramkan. Tubuh gosong tanpa mata itu seolah masih menatap mereka. Meski hanya rongga kosong, bau amis busuk seakan menempel di kulit. Sulit hilang meski mereka menutup hidung.
Kiai Abdullah memerintahkan agar jasad-jasad itu segera dikuburkan. Ojo nganti suwenan kene, yen kelamaan, bakal luwih akeh sing ketularan balane, katanya tegas. Dengan hati berat, warga pun menyiapkan kain kafan seadanya. Mereka tidak berani memandikan jasad itu karena tubuhnya sudah hangus dan hancur. Akhirnya, jenazah hanya dibungkus dan langsung dibawa ke pemakaman desa. Prosesi pemakaman berlangsung cepat, tanpa banyak kata. Hanya doa singkat yang dipimpin Kiai Abdullah. Tidak ada keluarga yang menangisi, tidak ada sanak saudara yang datang, hanya warga desa yang diam membisu, wajah penuh ketakutan. Semua ingin segera selesai dan pulang. Setelah pemakaman, Kiai Abdullah mengelilingi rumah besar itu sambil membaca doa. Ia menaburkan air doa di setiap sudut, terutama di ruang tamu tempat jasad ditemukan. Iki omah wis ora aiso dienggoni maneh. Aku sarankan, bongkar wey. Yen ora, bakal tetep ana jejak lan bau sing ora ilang, katanya serius. Warga saling pandang. Mereka tahu membongkar rumah sebesar itu bukan perkara mudah. Tapi tidak ada yang berani menentang saran sang kiai. Malam itu juga diputuskan, rumah Pak Surya akan ditinggalkan kosong. Hari-hari berikutnya, desa masih diliputi rasa takut. Tidak ada yang berani lewat depan rumah besar itu sendirian. Bau amis masih samar-samar keluar dari celah jendela, meski tidak ada orang di dalamnya. Kadang, suara gamelan masih terdengar lirih. Meski Pak Surya sudah dikubur, beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok bayangan tinggi berdiri di depan rumah itu menjelang malam, menatap ke arah jalan desa. Anak-anak dilarang keras bermain di sekitar sana. Rumah besar itu akhirnya dijuluki Omah Lik oleh warga, tempat yang dikutuk karena perjanjian gelap. Kiai Abdullah sebelum pulang berpesan, iki kudu dadi pepeling, sugih cepet ora mesti slamet. Ojo nganti ngorbanake iman lan nyawa mong kanggo banda dunya. Wong sing wis gawe perjanjian karo iblis, ujunga ora ono liyane kejaba ciloko. Warga mengangguk dengan wajah serius. Kata-kata itu menancap dalam hati mereka. Sejak saat itu, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Meski bayangan mengerikan tentang keluarga Pak Surya masih menghantui ingatan. Setiap kali angin malam bertiup membawa bau amis, warga hanya bisa menutup pintu lebih rapat dan berdoa, berharap makhluk itu tidak lagi menuntut tumbal dari mereka. Sejak kejadian malam itu, desa benar-benar berubah. Rumah besar milik Pak Surya yang dulunya jadi kebanggaan sekaligus rasa iri warga, kini menjelma jadi tempat paling menakutkan. Halaman yang dulu rapi penuh bunga warna-warni, kini ditumbuhi ilalang tinggi. Cat dinding yang dulu putih bersih kini mulai kusam, mengelupas, dan tampak kehitaman di beberapa bagian, seperti bekas terbakar, meski tidak ada api yang pernah melahapnya. Warga desa memilih untuk tidak melewati jalan depan rumah itu. Apalagi ketika malam, mereka lebih rela memutar jauh daripada sekadar berjalan di dekat tembok rumah Pak Surya. Kabar tentang kematian aneh keluarga itu menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang datang hanya untuk sekadar melihat dari jauh, lalu pulang dengan cerita penuh kengerian. Ada yang bilang mereka mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan rambut panjang berdiri di teras. Bahkan ada pula yang merasa diikuti bayangan hitam ketika melewati jalan depan rumah itu. Warga setempat mulai memberi julukan Omah Leak, Rumah Leak. Sebutan itu bertahan sampai sekarang, seakan menegaskan bahwa tempat itu sudah tidak lagi dihuni manusia, melainkan makhluk gaib yang dulu menjerat keluarga Pak Surya. Malam-malam di desa jadi terasa lebih mencekam setelah peristiwa itu. Sebagian warga sering terbangun mendadak karena mendengar suara gamelan samar-samar. Suara itu bukan datang dari balai desa, bukan pula dari hajatan tetangga, melainkan siuliala bersumber dari rumah kosong Pak Surya. Kadang terdengar seperti tabuhan kendang, kadang suara sinden yang lirih, nyanyiannya menggema, panjang dan penuh kesedihan. Liar, ilir, ilir, begitu samar terdengar. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, apalagi kalau terdengar pas tengah malam, saat semua rumah dalam keadaan gelap yang lebih menyeramkan. Ada beberapa warga yang iseng mencoba mendekat ke rumah itu ketika suara gamelan muncul. Mereka tidak berani masuk, hanya berdiri di luar pagar yang sudah berkarat. Dari balik jendela, mereka mengaku melihat cahaya obor berkelip-kelip, lalu tampak siluet orang menari. Tubuhnya tinggi, kurus, rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai. Saat diperhatikan lebih lama, siluet itu menoleh ke arah mereka. Bola matanya kosong, hitam pekat, dan senyumnya sangat lebar. Seketika mereka lari terbirit-birit, tak berani menoleh ke belakang. Sejak itu, tak ada lagi yang berani coba-coba mendekati pagar rumah itu saat malam. Kisah tentang Rani, anak sulung Pak Surya, juga makin berkembang menjadi semacam legenda. Banyak orang percaya kalau arwah Rani tidak benar-benar pergi. Mereka beleng
Setiap malam Jumat Kliwon, dia akan duduk di teras rumah dengan wajah pucat, rambut panjang berantakan, dan senyum menyeramkan. Orang-orang yang pernah melihat mengaku kalau Rani sering menunduk sambil memainkan kendi tanah liat di tangannya. Kadang ia mengusap bagian mulut kendi itu dengan jari yang berlumuran darah. Ada seorang pemuda yang tidak sengaja lewat saat malam, pulang dari sawah, dan bersumpah melihat Rani berdiri menatapnya. Pemuda itu langsung jatuh sakit 3 hari berturut-turut. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan mulutnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Orang tuanya panik dan memanggil kiai untuk mengobatinya. Setelah dibacakan doa-doa, barulah pemuda itu sembuh. Meski hingga sekarang ia tidak pernah mau melewati jalan itu lagi. Warga semakin yakin bahwa pesugihan Lea Jawa yang dijalani Pak Surya dan keluarganya masih belum benar-benar selesai. Iblis yang dulu memberi kekayaan seolah masih menagih sesuatu. Ada yang percaya kalau arwah keluarga itu sebenarnya tidak tenang. Mereka terikat pada perjanjian yang pernah dibuat. Maka tak heran, suara-suara aneh, penampakan dan kejadian mistis sering muncul di sekitar rumah mereka. Kowe kudu ngati-hati, ojo nganti kesirep. Omah kui dudu omah manungsa maneh. Begitu pesan Mbah Wiryo, sesepuh desa yang paling disegani. Beberapa orang luar desa yang penasaran pernah mencoba masuk ke rumah itu. Mereka adalah pemuda-pemuda kota yang katanya ingin menguji nyali. Membawa kamera, senter, dan peralatan seadanya, mereka masuk ke dalam. Dari cerita warga, mereka sempat terdengar tertawa-tawa saat pertama kali masuk, seolah menyepelekan tempat itu. Namun, tak lama kemudian, suara teriakan keras terdengar dari dalam rumah. Orang-orang desa yang mendengar langsung berdatangan, tapi mereka hanya berani menunggu di luar pagar. Setelah beberapa lama, 3 pemuda itu keluar dengan wajah pucat pasi. Salah satunya bahkan sampai jatuh pingsan. Saat sadar, dia hanya berulang kali bilang, "Kepala terbang, kepala terbang, matane abang," tanpa bisa menjelaskan lebih detail. Mereka bertiga segera pergi meninggalkan desa tanpa banyak bicara. Dan konon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, rumah itu semakin rusak. Gentengnya banyak yang jatuh, pintu dan jendelanya lapuk, cat dinding mengelupas, dan rumput liar menutupi halaman. Tapi anehnya, meskipun terlihat hampir roboh, rumah itu tidak pernah benar-benar hancur. Seakan ada sesuatu yang menjaganya agar tetap berdiri. Beberapa tukang yang pernah ditawari untuk membongkar rumah itu selalu menolak. Mereka bilang belum juga mulai kerja, mereka sudah mendengar bisikan halus di telinga, "Ojo ganggu omah iki," dan tubuh mereka langsung merinding seluruhnya. Cerita tentang rumah Pak Surya akhirnya menjadi semacam peringatan bagi warga. Anak-anak kecil dilarang main terlalu jauh, apalagi mendekati rumah itu. Para orang tua sering menekat-nakuti anak mereka dengan cerita Rani, "Ojo merono, nenek ora, digawarani menko," kata mereka. Dan anehnya, meski hanya dianggap sebagai ancaman, beberapa anak bener-bener pernah melihat sosok perempuan duduk di teras. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya bergoyang pelan seperti sedang menimang sesuatu. Bagi sebagian orang, kisah ini jadi bahan cerita mistis yang menarik. Tapi bagi warga desa, ini adalah trauma yang nyata. Mereka masih mengingat jelas bagaimana keluarga Pak Surya dulu hidup berlebih-lebihan, pamer harta, dan jarang sekali bergaul setelah kaya. Dan akhirnya, mereka lenyap dengan cara yang tragis. Ditelan pesugihan yang dulu mereka pelihara sendiri, hingga sekarang, rumah itu tetap berdiri sebagai saksi bisu. Setiap kali ada orang asing yang datang ke desa, warga selalu memberi peringatan untuk tidak mendekat. Namun, masih saja ada yang penasaran. Ada yang ingin membuktikan kalau cerita itu hanya omong kosong, ada juga yang sekadar mencari sensasi. Tapi bagi orang yang sudah pernah melihat langsung, tidak ada yang bisa menyangkal sesuatu memang benar-benar bersemayam di rumah itu. Malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung tinggi, rumah itu terlihat lebih menyeramkan. Cahaya bulan memantul di dinding kusam, menciptakan bayangan panjang di tanah. Kadang terdengar suara ketukan di pintu, padahal tidak ada orang. Kadang jendela terbuka dengan sendirinya, kain gorden yang lusuh berkibar pelan, dan dari dalam terlihat sepasang mata menatap keluar. Warga yang tak sengaja melihat langsung berlari, sambil berdoa dalam hati agar tidak diikuti pulang. Ada seorang dukun dari luar desa yang pernah berkata bahwa arwah Rani terjebak di antara dunia manusia dan dunia iblis. Ia masih terikat pada perjanjian pesugihan, dan tidak bisa benar-benar pergi sebelum perjanjian itu lunas. Itu sebabnya, wujudnya sering muncul di teras, menatap kosong, atau duduk sambil tersenyum. Senyum yang bukan lagi senyum manusia, melainkan senyum milik makhluk yang sudah bukan sepenuhnya manusia. Dan begitulah, kisah keluarga Pak Surya menjadi legenda kelam di desa itu. Sebuah peringatan bahwa kekayaan yang datang dengan cara tidak wajar, pasti ada harga yang harus dibayar.
Harga yang seringkali jauh lebih mahal daripada harta itu sendiri. Sampai detik ini, rumah besar itu masih berdiri, kosong, sepi, namun penuh dengan bisikan gaib. Siapapun yang lewat malam hari masih bisa merasakan tatapan dingin dari dalam, seakan-akan ada yang mengawasi. Dan bagi mereka yang cukup nekat untuk menoleh, mungkin saja akan melihat Rani duduk di teras dengan rambut panjang menutupi wajah, sambil tersenyum, menunggu giliran untuk membawa korban berikutnya.